bertemu kembali dengan kalian hari ini. Hadir kembali Kak Masta dengan renungan. Judulnya, Malaikat Pembawa Berita. Kalau kamu mendengar kata malaikat, apa yang terbayang dalam pikiran kamu? Dalam pikiran Pak Andar Ismail, dia membayangkan malaikat itu nona-nona cantik, lemah gemulai, dan berbaju putih panjang. Apa yang mereka perbuat? Menyanyi dan menari. Sayang, ternyata bayangan Pak Andar keliru. Jika Alkitab berkisah tentang malaikat, seringkali jenis kelaminnya tidak disebutkan. Kalau disebutkan yang ada nama laki-laki, misalnya Mikael atau Gabriel. Kemudian 3 malaikat yang datang kepada Abraham dicatat dengan sebutan 3 malaikat lelaki. Tugasnya pun ternyata bukan menyanyi dan menari adik-adik. Alkitab menunjukkan tugas-tugas malaikat adalah menjadi pesuruh Allah. Mereka ibarat kurir yang disuruh Allah memberitahukan sesuatu kepada manusia. Itulah yang mereka perbuat ketika mereka diutus menjumpai Abraham, Hagar, Lot, Yakub, dan yang lainnya. Dalam kisah Natal, malaikat pun melakukan tugas pembawa berita pada Zakaria, Yusuf, Maria, dan para gembala. Salah satu yang terjadi ketika malaikat menyanyikan pujian Natal yang terjadi di Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nyanyian itu sebenarnya merupakan suatu pemberitahuan atau pernyataan. Ketika itu malaikat baru saja menyampaikan berita kelahiran Yesus. Dengan nyanyian itu malaikat hendak menyatakan bahwa kelahiran Yesus itu menimbulkan dampak. Ada 2 dampaknya. Dampak pertama adalah kemuliaan Allah telah nyata. Dengan kelahiran Yesus, maka kemuliaan Allah telah ditampakkan. Kemuliaan Allah berarti kasih dan kuasanya. Dengan kedatangan Yesus, dimulailah suatu zaman di mana tanda-tanda kuasa dan kasih Allah ditampakkan dalam dunia. Dampak kedua adalah bahwa damai sejahtera dimungkinkan ada di antara manusia. Dengan kelahiran Yesus dimulailah suatu zaman baru di mana hubungan antara Allah dengan manusia dipulihkan. Sehingga manusia dapat berhubungan dengan Allah seperti seorang anak dengan bapaknya. Demikian pula dengan manusia lain sebagai saudara dalam hubungan damai sejahtera. Rupanya nyanyian pernyataan itu merupakan puncak dari pelaksanaan tugas malaikat sebagai pembawa berita Allah. Setelah kejadian ini, Alkitab mencatat bahwa sekali-sekali malaikat masih tampil menyampaikan berita dari Allah. Namun penampilan itu makin lama makin jarang. Apa sebabnya? Sekarang malaikat tidak tampil lagi. Karena tugas malaikat sebagai pemberita Allah dialihkan kepada gereja. Artinya sekarang gerejalah yang bertugas menjadi pesuruh dan pembawa berita Allah. Siapa gereja itu? Ya kamu, Kak Masta, kita semua. Kita semua adalah gereja. Gereja bertugas memberitakan dan mewujudkan bahwa dengan kelahiran Yesus dimulailah kehidupan di mana kemuliaan Allah dan damai sejahtera manusia ditampakkan. Kalau sekarang gereja menggantikan fungsi malaikat, sepatutnya gereja tahu diri bahwa perannya tidak lebih dari sekedar pembawa berita. Malaikat tidak mempunyai arti dalam dirinya sendiri. Malaikat bukan subjek yang bertindak sendiri dan yang menarik perhatian kepada dirinya sendiri. Itu pula yang terjadi pada peristiwa Natal. Malaikat tidak berdiri di tengah panggung sambil menarik perhatian adegan. Perhatian adegan bukanlah malaikat, melainkan Yesus, Sang Juru Selamat. Demikian renungan Kak Masta. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikanlah kami pesuruh-Mu pembawa berita kemuliaan Allah. Amin. Yesus memberkati. Shalom.